Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rocky Sadewo dengan NIM 115. Hari ini saya mau berbagi pengalaman belajar saya, khususnya tentang bagaimana saya lebih cepat paham lewat proyek kolaboratif dibandingkan hanya mendengarkan ceramah. Saya ambil contoh dari pengalaman saya belajar musik secara otodidak. Kalau bicara tentang teori, saya merasa paling cocok dengan konstruktivisme. Teori ini bisa dibilang bahwa kita membangun pengetahuan lewat pengalaman nyata dan interaksi sosial. Jadi bukan sekedar menerima informasi, tapi benar-benar mengolahnya lewat praktik. Kenapa saya pilih teori ini? Karena pengalaman saya belajar musik membuktikan hal itu. Saya bisa lebih cepat mengerti ketika main bareng teman dibandingkan hanya baca teori musik atau nonton video ceramah atau video teori. Waktu pertama kali belajar musik, saya banyak mencoba memainkan sendiri, kadang salah, kadang nggak tepat dengan notnya juga, tapi dari situ saya belajar. Itu sesuai dengan konsep biasa tentang membangun skema baru lewat pengalaman. Nah, yang paling terasa adalah ketika saya bermain bareng teman-teman yang lebih mahir atau lebih jago, misalnya saat jam-jam session mereka kasih masukan kecil, cara pegang chord atau memainkan melodi dan lain-lain. Hal ini membuat saya bisa memainkan secara terarah dan secara terstruktur. Hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil, inilah yang disebut Vygotsky sebagai zona perkembangan proksimal. Saya terbantu oleh dukungan orang lain. Kalau dibandingkan dengan ceramah atau hanya teori saja yang sifatnya satu arah, jelas berbeda. Ceramah sering bikin saya bingung. Kenapa bingung? Karena tidak ada konteks nyata. Tapi lewat kolaborasi, saya langsung bisa menggantikan teori dengan praktik dan hasilnya lebih melekat. Saran atau solusi, kalau saya jadi psikologi pendidikan, saya akan menyarankan metode belajar berbasis proyek atau kolaborasi. Misalnya bikin kelompok belajar, saling mengajarkan teknik atau membuat proyek kecil. Contohnya kalau seperti musik ya seperti membuat lagu atau cover lagu atau mengulik chord gitu. Selain itu paling juga untuk refleksi, rekaman bareng atau latihan bareng gitu. Mencatat progres, lalu diskusi dengan teman. Dengan begitu belajar jadi lebih hidup, lebih bermakna juga dan tidak terasa membebani. Jadi sekian pengalaman saya belajar musik atau tidak, menunjukkan bahwa lingkungan kolaboratif benar-benar membantu. Teori konstruktivisme menjelaskan kenapa saya lebih cepat paham lewat interaksi sosial dan praktik nyata. Nah, semoga cerita ini bisa menjadi motivasi teman-teman sekalian atau inspirasi teman-teman sekalian yang bisa
lebih semangat belajarnya juga. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rocky Sadewo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.